Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 31. Kita langsung masuk ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di dalam ujian lautan petir. Lindong yang sebelumnya melihat banyak pusaran air, dirinya pada saat ini mendengar suara gemuruh yang sesaat kemudian Lindong melihat ke bawah kakinya. Dan benar saja, tidak lama setelah itu lautan petir pun mulai bergejolak. Seluruh petir pun melebur dan mereka bergabung menjadi satu. Hal ini sampai membuat tempat ini menjadi sangat menakutkan. Lindong pun menjadi waspada seolah dirinya akan bertemu dengan musuh yang sangat kuat. Setelah dia melihat perubahan dari lautan petir ini, meskipun dirinya bisa bertahan selama ini dan petir tidak mampu menyakiti dirinya lagi, namun Lindong berpikir jika seluruh petir ini bergabung dan menyerang Lindong, maka kemungkinan dirinya juga akan lenyap menjadi abu. Karena merasakan bahaya yang sangat besar, Lindong pun segera mengaktifkan tubuh emas Nirwana, di mana pada saat ini tubuh emas milik Lindong pun terlihat berbeda. Karena tidak hanya warna emas yang muncul, namun juga ada warna petir yang berkelap-kelip di tubuh emas nirwananya ini. Dan ini benar-benar tubuh emas yang telah mencapai tingkat yang sangat menakjubkan dan tidak bisa dibandingkan dengan tubuh emas nirwana biasa. Bahkan tubuh Lindong yang selama 15 hari ini ditempa oleh petir membuat dirinya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Saat Lindong fokus melihat pusaran air, Xiaodio tiba-tiba muncul di samping Lindong dengan mata yang terkejut melihat lautan yang telah berubah ini. Dan tidak lama setelah itu, terdengarlah suara gemuruh yang menakutkan. Lautan petir pun semakin bergejolak, dan pandangan mata dari Xiaodio semakin menajam. Karena dirinya pada saat ini melihat kilau listrik yang dalam, dan juga nampak lebih padat dari sebelumnya. Bahkan Lindong juga menjadi sangat waspada, dan sesaat kemudian, pupil mata dari Lindong pun mengecil karena dia terkejut. Dirinya pada saat ini melihat sebuah bayangan yang sangat besar, yang akan segera keluar dari dalam lautan petir. Melihat sesuatu yang sangat besar itu kemudian Lindong berkata, "Astaga, bayangan apa itu besar sekali? Aku perkirakan besarnya mencapai 10.000 kaki." Seketika tubuh Lindong pada saat ini berjalan mundur dari tempatnya berdiri. Dia gemetaran dan seperti mati rasa memikirkan bayangan raksasa. Tidak lama kemudian gelombang besar pun kembali muncul seperti Sumarni, yang pada akhirnya dar! Ledakan besar pun terjadi. Suara ledakan itu sangat keras seolah bisa mengguncang dunia. Dan pada saat yang sama, seluruh ruangan di dalam tempat ini pun bergetar dengan hebat. Gelombang Sumarni petir pada saat ini menyapu tubuh Lindong, dan kemudian cairan-cairan petir menempel di tubuhnya. Hal ini membuat Lindong tersengat ribuan petir. Pada saat ini Lindong terpental sejauh 1.000 kaki. Karena kekuatan gelombang ini benar-benar sangat keras dan liar. Namun Lindong masih bertahan untuk tidak tumbang. Tidak lama setelah itu Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat ke depan. Namun seketika ekspresinya berubah drastis. Karena pada saat ini ada sosok makhluk raksasa yang sudah berada di permukaan air laut. Di mana saking besarnya makhluk itu, bahkan Lindong tidak mampu melihat ujungnya. Tubuhnya berwarna hijau dan ditutupi oleh sisik yang cerah. Lindong pun merasakan bahwa tubuh makhluk ini sangatlah kuat dan keras seperti baja. Selain itu Lindong juga merasakan sebuah tekanan dari kekuatan yang sangat mengerikan, seolah dapat menghancurkan seluruh surga. Lindong pun spontan berkata, "Ah, bukankah itu adalah seekor naga? Makhluk ini bukankah dari golongan hewan iblis? Namun aku merasa dia berbeda dengan hewan iblis yang pernah aku temui." Iya, naga yang dilihat oleh Lindong memanglah termasuk dalam golongan hewan iblis. Namun naga ini tidak bisa dibandingkan dengan hewan iblis biasa. Jika melihat hal itu, seolah naga ini adalah seorang raja naga yang memiliki kekuatan menghancurkan seluruh surga. Karena di dalam dunia hewan iblis, suku naga misterius dan kuat jelas berada di level yang jauh berbeda dengan hewan iblis biasa. Dan tiba-tiba saja, Xiaodio pun muncul di bahu Lindong. Dirinya juga nampak terkejut lalu mengatakan, "Hah? Naga hijau?" Sesaat kemudian Xiaodio tersenyum dan dia melanjutkan kata-katanya, "Hehe, tidak kuduga bahwa aku akan benar-benar melihat naga hijau dengan keturunan garis darah naga kuno yang murni. Ini benar-benar membuatku teringat dengan masa lalu." Lindong pun pada saat ini sedikit terkejut dengan ucapan dari Xiaodio. Dia lalu bertanya, "Xiaodio,
Mungkinkah dirimu pernah mengalahkan atau memakan naga di masa lalu? Bukankah suku naga adalah salah satu makhluk yang berdiri di puncak dunia hewan iblis? Tidak lama kemudian, Xiaodio pun melambaikan tangan dan sebuah cahaya hitam kini melindungi seluruh tubuh dari Lindong. Setelah itu, Xiaodio menjawab perkataan dari Lindong. Suku naga mungkin memang kuat, namun di dunia ini tidak ada kekuatan mutlak yang tidak terkalahkan, kecuali suku iblis Martin Langitku. Ada beberapa suku lain yang kuat yang telah berani menyinggung suku naga. Salah satunya adalah suku burung raksasa. Orang-orang dari suku burung raksasa sangat suka memakan naga. Namun suku naga juga bukanlah suku yang lemah. Meskipun suku burung raksasa suka memakan mereka, namun ada harga yang sangat mahal yang juga harus dibayar oleh suku burung raksasa. Dari zaman kuno, burung raksasa dan juga naga telah bertarung satu sama lain, dan yang kalah akan dimakan oleh yang menang. Maka dari itu, suku naga dan juga suku burung raksasa sudah dianggap seperti musuh bebuyutan. Mendengar penjelasan dari Xiaodio ini, Lindong jadi tahu bahwa sepertinya persaingan di dunia hewan iblis juga cukup rumit. Karena menurut Lindong, hewan iblis itu adalah makhluk yang sangat berbakat. Mereka memiliki bakat yang luar biasa pada saat mereka dilahirkan. Bahkan kelebihan dari binatang iblis tidak bisa dibandingkan dengan manusia, yang bahkan manusia yang telah berlatih seumur hidupnya kemungkinan tidak akan bisa mengimbangi bakat lahir dari hewan iblis ini. Dan tiba-tiba saja, kali ini dari lautan listrik terdengarlah suara yang tertawa. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar akan melihat seseorang dari suku Martin Langit di tempat ini. Suara ini pun membuat Lindong menjadi kaget. Dia pun mencari-cari siapa orang yang telah berbicara itu. Yang tidak lama kemudian Lindong melihat sosok manusia berpakaian hijau yang pada saat ini duduk dengan tenang di atas kepala naga hijau raksasa. Sosok ini terlihat cukup tampan. Wajahnya penuh dengan senyum yang hangat dan sifatnya cukup halus, tidak terlihat seperti orang yang jahat dan kejam. Xiaodio lalu berkata, "Santailah Lindong, kamu tidak perlu panik. Orang itu adalah ruh dari naga hijau ini. Dan kamu juga tidak perlu kaget jika tebakanku benar. Seluruh ruangan dan juga ujian ini adalah hasil ciptaannya. Dan seharusnya dia adalah kepala aula naga hijau ini." Sosok tampan berpakaian hijau itu kemudian tertawa setelah mendengar ucapan dari Xiaodio. Kemudian sosok hijau itu pun mengatakan, "Haha, perkenalkan, namaku adalah Kingxi. Kebanyakan orang memanggilku dengan sebutan Raja Naga Hijau." Mendengar perkataan itu mata Lindong sangat terkejut, dan dia spontan berkata dalam hati, "Hah? Raja Naga Hijau Kingxi? Sepertinya dia memang pimpinan dari aula naga hijau ini. Dan dia juga salah satu yang bertanggung jawab atas aliansi Tianggang." Melihat Lindong terdiam, Raja Naga Kingxi tersenyum dan dia mulai berkata, "Akhirnya ada seseorang yang sampai di tempat ini. Setelah aku menunggu selama bertahun-tahun. Sebelum dirimu juga ada beberapa orang yang telah masuk. Namun mereka semuanya mati dan tulang mereka terkubur di lautan petir ini." Lindong pun pada saat ini menangkupkan tangan dan dia membungkuk. Kemudian mengatakan, "Tetua, aku adalah Lindong dari generasi muda memberikan hormat pada Raja Naga Hijau." Lindong selalu melakukan hal ini pada orang yang baru saja dia temui. Tidak ada salahnya bertindak sopan, apalagi menghadapi Raja Naga Hijau dari zaman kuno. Walau ini hanyalah sebuah ruh, namun Lindong tetap tidak akan bertindak arogan. Di sisi lain, sifat dari Xiaodio berbanding terbalik dengan sifat dari Lindong. Pada saat Lindong sopan, justru Xiaodio sangat arogan. Dia lalu mengatakan, "Lindong, kau tidak perlu membuang-buang waktumu lagi. Bukankah kau datang ke tempat ini adalah karena ingin mendapatkan warisan dari aula naga hijau? Karena ruh dari naga hijau itu telah muncul, maka seharusnya dirimu sudah dianggap lulus dalam menghadapi ujian naga hijau. Dan pada saat ini, dia seharusnya segera menyerahkan warisan itu padamu." Mendengar ucapan dari Xiaodio, Lindong menjadi ngeri karena dirinya takut jika ruh Raja Naga Hijau itu pada saat ini marah karena sikap arogan dari Xiaodio. Dan kini, Raja Naga Hijau Kingxi tersenyum dan dia berkata pada Xiaodio, "Haha, kau memang benar.
siapapun yang lulus ujian naga hijau memang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan dari aula naga hijau ini. Setelah itu Raja Naga Kingxi melihat ke arah Lindong. Dengan tatapan mata dari sang raja, Lindong pun merasa bahwa seluruh tubuhnya telah dipindai dengan bebas. Dan dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari tatapan mata Raja Naga Kingxi itu. Bahkan pada saat ini Lindong tidak bisa menghentikan pemindaian ini karena dirinya kalah level kekuatan dengan sang Raja Kingxi. Tidak lama kemudian, Lindong merasakan bahwa jimat batu leluhur di dalam tubuhnya serta formasi alam semesta kuno kini bergetar dengan hebat. Dan tidak lama kemudian ada sebuah energi yang menyebar dengan cepat. Hal ini membuat udara di depan Lindong tiba-tiba meledak. Tubuh Raja Naga Kingxi yang pada saat ini duduk di atas kepala naga juga sedikit bergetar. Yang pada akhirnya mata Raja Kingxi yang selalu terlihat santai pada saat ini menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Melihat ekspresi dari Raja Naga Hijau Kingxi, pada saat ini Xiaodio tertawa dan mengatakan, "Hahaha, bocah ini mungkin terlihat biasa saja. Namun dia bukanlah bocah yang bisa kamu remehkan dengan keadaanmu sekarang. Jika dirimu masih memiliki tubuh fisik, mungkin kau bisa memindai tubuh bocah Lindong dengan sesuka hatimu." Tidak lama kemudian Xiaodio mengangkat tangan dan berkata, "Sudahlah, mari kita hentikan omong kosong ini. Serahkan saja warisanmu padanya." Raja Naga Kingxi hanya tersenyum melihat sikap dari Xiaodio, karena sejatinya dia sudah sangat paham dengan karakter orang-orang dari suku Martin Langit yang semuanya selalu bertindak tanpa basa-basi. Setelah itu, Raja Naga Kingxi berkata, "Anak muda, karena dirimu sudah bisa sampai di tempat ini, maka kamu memang pantas untuk mendapatkan warisan dari Aula Naga Hijau. Namun sekarang, dirimu memiliki dua pilihan." Lindong pun kaget setelah mendengar kata dua pilihan untuk menentukan warisan ini, karena biasanya di dalam ruang warisan yang selama ini dia temui hanya ada satu warisan saja yang akan langsung dia dapatkan. Namun di tempat ini malah disuruh memilih warisan yang berarti warisannya tidak hanya satu. Ekspresi terkejut dari wajah Lindong itu membuat Raja Naga Kingxi paham kenapa Lindong berekspresi seperti itu. Dirinya kemudian berkata untuk menghilangkan semua pertanyaan yang ada di kepala Lindong, "Anak muda, jika orang biasa yang datang ke tempat ini, maka mereka tidak akan memiliki pilihan kedua. Namun aku merasa bahwa dirimu tampak sedikit berbeda dari orang pada umumnya." Setelah mengatakan hal itu, Raja Kingxi pun melambaikan lengan bajunya. Dan kini, dua cahaya hijau keluar dari dalam lengan baju yang kemudian mengambang di udara. Raja Naga Kingxi lalu berkata, "Ini adalah dua seni bela diri terkuat milik Aula Naga Hijau, dan mereka-mereka yang bisa melatihnya dengan keras akan mencapai tingkat seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Jika dirimu bisa melatihnya sampai level ini, maka kamu tidak akan memiliki masalah apapun jika dirimu ingin menantang semua orang dari seluruh dunia." Lindong pun takjub dan mengatakan, "Hah? Dua seni bela diri jiwa tingkat tinggi?" Di dalam hati, Lindong pun bergumam, Raja Naga Kingxi ini benar-benar murah hati. Dia bahkan mengeluarkan dua seni bela diri jiwa tingkat tinggi. Jika hal seperti ini muncul di luar sana, aku yakin bahkan orang-orang dari sekte super akan bersaing dan memperebutkan seni bela diri jiwa ini. Sejatinya dua seni bela diri jiwa ini hanyalah opsi yang pertama. Karena masih ada opsi kedua, Lindong pun segera bertanya, "Raja, lalu apa pilihan keduanya?" Lindong menanyakan hal ini karena dia tidak ingin terburu-buru dalam memilih warisan dari Raja Naga Hijau. Raja Kingxi pun pada saat ini melihat Lindong dengan tatapan mata yang dalam. Dan kemudian Raja Kingxi pun mengatakan, "Dua seni bela diri jiwa tingkat tinggi tadi adalah warisan dari Aula Naga Hijau. Dan untuk pilihan yang lain adalah warisan langsung dariku." Mendengar hal ini Lindong terkejut, dan bahkan Xiaodio pun juga nampak kaget. Kemudian seketika Xiaodio berkata dalam hati, "Kingxi, apakah dia ini bukan anggota dari Aula Naga Hijau?" Melihat keterkejutan antara Xiaodio dan Lindong, Raja Naga Kingxi pun mengatakan, "Pada saat ini aku tidak bisa menjelaskan semuanya secara rinci tentang apa yang terjadi di zaman kuno pada kalian berdua. Namun saat ini, pilihan mana yang ingin kau ambil, anak muda?" Lindong pun terdiam sejenak, karena dirinya pada saat ini berpikir untuk menentukan warisan. Dan tidak lama kemudian, Lindong mulai mengatakan, "Raja, aku memilih pilihan yang kedua.
di mana artinya Lindong telah memilih warisan dari Raja Naga Kingxi daripada warisan dari Aula Naga Hijau. Meskipun Lindong tidak tahu identitas Kingxi, namun dia merasa bahwa dia bukanlah orang sembarangan dan lebih baik menerima warisan langsung darinya. Mendengar pilihan Lindong itu, Raja Naga Kingxi tertawa dan mengatakan, "Hahaha, anak muda, kau benar-benar sangat pintar. Baiklah kalau begitu, karena kamu telah memilih, maka aku akan memberikan warisanku padamu. Namun ada syaratnya, jika di masa depan nanti dirimu gagal memenuhi harapanku, pada saat kita bertemu kembali, aku akan mengambil semua warisan yang telah aku berikan padamu." Lindong pun mengangguk setuju, dan sesaat kemudian dirinya menyadari ada sesuatu yang salah. Sontak Lindong pada saat ini berkata, "Hah? Bertemu lagi di masa depan? Apakah sebenarnya Anda belum mati? Bukankah Anda adalah orang yang hidup dari zaman kuno dan sekarang hanyalah sebuah ruh? Bagaimana bisa kita bertemu lagi di masa depan?" Mendengar ucapan itu, Raja Naga Kingxi tertawa dan dirinya melihat Lindong serta Xiao Diao lalu mengatakan, "Hahaha, siapa yang menyebarkan berita hoaks seperti itu? Dan siapa yang bilang jika diriku ini sudah mati?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Naga Kingxi itu sebenarnya masih hidup? Namun bagaimana itu bisa terjadi? Karena jika dipikir, dirinya adalah orang yang hidup dari zaman kuno. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 32. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Lindong baru sadar akan kata-kata dari Raja Naga Kingxi dan dia pun berkata, "Hah? Bertemu lagi di masa depan? Apakah Anda sebenarnya belum mati?" Raja Naga Kingxi pun tertawa dan mengatakan, "Haha, siapa yang bilang jika diriku ini sudah mati?" Dengar kata-kata itu, raut wajah Lindong seketika menjadi tambah kaget dan dia mengatakan, "Bukankah Anda adalah orang yang hidup di zaman kuno? Zaman itu dengan zaman saat ini sudah sangat lama. Bahkan tulang belulang dari praktisi zaman kuno yang sudah mati mungkin sekarang hanya tinggal debu saja. Bagaimana Anda dalam jangka waktu ribuan tahun ini masih hidup?" Dan tiba-tiba saja kini Xiao Diao mengatakan, "Lindong, memang tidak mungkin bagi orang biasa untuk hidup begitu lama. Namun ini adalah cerita yang berbeda bagi para praktisi super yang telah melampaui level hidup dan mati. Karena level seperti itu dianggap sangat langka, bahkan di zaman kuno sendiri." Lindong pun melongo dan mengatakan, "Hah? Melampaui level hidup dan mati?" Sesaat kemudian, Lindong membayangkan Pak Tua yang berada di Monumen Dahuang. Apakah dia memiliki level seperti itu ketika berada di kekuatan puncaknya? Xiao Diao kemudian berkata lagi, "Lindong, nampaknya Naga Hijau Kingxi ini memang misterius. Menurut apa yang aku tahu, di zaman kuno ada bencana yang mengguncang langit dan bumi, di mana pada saat itu banyak praktisi elit yang meninggal." Dengan raut wajah kagetnya, Lindong mengatakan, "Hah? Bencana besar?" Sesaat kemudian, Lindong teringat dengan mayat kuno di Monumen Dahuang, serta penglihatan makhluk gelap yang dilawan oleh Pak Tua Heimo, si pemilik batu simbol pelahap sebelumnya. Dari penglihatan itu, Lindong paham jika makhluk kegelapan itu nampaknya sulit untuk dihadapi, dan mereka adalah sumber bencana yang mengguncang langit dan bumi. Tidak lama kemudian Lindong mengatakan, "Xiao Diao, apa jangan-jangan hal ini ada hubungannya dengan apa yang aku lihat di Monumen Dahuang?" Xiao Diao belum menjawab perkataan dari Lindong, namun tiba-tiba saja Raja Naga Kingxi mengatakan, "Haha, sepertinya ingatan warisan dari suku Martin Langit tidak sepenuhnya hancur, karena kau masih ingat tentang bencana besar di zaman kuno." Lindong pun pada saat ini melihat mata dari Raja Naga Kingxi, dan Lindong menebak bahwa sebenarnya bencana kuno adalah malapetaka yang sangat mengerikan di zaman itu, dan menjadi hal yang tidak akan terlupakan. Memikirkan hal ini saja tubuh Lindong menjadi gemetaran, dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana mengerikannya bencana zaman kuno, yang bahkan Raja Naga Kingxi juga terlihat takut akan hal itu. Sang Raja Naga pada saat ini mulai bernostalgia, dan dia mengenang masa lalu. Dia pun lalu mengatakan, "Pada waktu itu, karena sebuah keberuntungan maka diriku masih bisa bertahan hidup. Saat kejadian itu, kekuatanku tidak bisa dianggap yang terbaik di surga. Namun dengan adanya kejadian itu, diriku dapat mencapai beberapa prestasi. Jika tidak,
maka aku tidak akan bisa bertahan hidup pada saat bencana mengerikan itu muncul. Sesaat kemudian Raja Naga Kingsi melihat ke arah Lindong dan berkata, "Lindong, aku melihatmu sebagai pemuda yang cukup berambisi untuk memperoleh warisanku. Dan aku berharap bahwa kamu memang memiliki kemampuan untuk mendukung ambisimu itu." Karena Lindong sudah memutuskan, dia pun menangkupkan kedua tangan ke Raja Naga Kingsi sebagai pertanda bahwa dirinya siap menerima warisan dengan segala persyaratan dan juga resiko yang akan ditanggung oleh Lindong. Melihat hal ini, Raja Naga Kingsi pun kemudian melambaikan tangannya dan sebuah cahaya hijau berputar di sekeliling jarinya. Dia pun mengarahkan jari itu ke udara dan seketika cahaya hijau itu seperti mengalir tanpa batas, kemudian membentuk naga hijau mini di udara. Sisik pada naga hijau itu terlihat berkilauan, yang bahkan ketika Lindong melihat hal ini, dia pun merasakan aura yang sangat berbahaya. Setelah mengeluarkan naga hijau mini di udara, Raja Naga Kingsi pun berkata, "Lindong, warisan yang akan aku berikan padamu ada di dalam naga mini itu. Apakah kamu bisa mendapatkannya atau tidak? Itu tergantung pada kemampuanmu sendiri." Setelah mengatakan hal itu, Raja Naga Kingsi pun berdiri di atas kepala naga hijaunya. Dia pun melambaikan jubahnya dan kemudian naga hijau mini yang akan diwariskan pada Lindong pada saat ini meraung dengan sangat keras ke langit. Akibat raungan dari naga hijau mini, kini awan hitam mulai bergejolak, petir pun mulai menyambar-nyambar. Akibat keluarnya cahaya petir itu pada saat ini sisik dari naga mini terlihat menjadi semakin menyilaukan. Pada saat yang sama, naga hijau mini menggerakkan ekornya dan petir di langit pun meledak dengan keras. Yang kemudian, naga hijau mini pun berubah menjadi seberkas cahaya hijau. Dia pun mengeluarkan gelombang kejut yang sangat merusak ke arah Lindong. Di mana saat ini sebelum naga hijau mini yang berubah menjadi cahaya turun mencapai permukaan air laut, sebuah lekukan besar dan dalam sudah terlihat tepat di bawah kaki Lindong. Dalam mata Lindong, yang dia lihat hanyalah cahaya hijau yang segera mendekat padanya. Lindong pun merasakan ada energi dan juga aura yang sangat menakutkan. Jika sampai terkena aura itu, kemungkinan dirinya akan mati. Namun pada saat ini Lindong tetap tidak akan menyerah. Jelas jika dirinya ingin mendapatkan warisan ini, maka dia harus berusaha dan berjuang dengan keras supaya diakui oleh Raja Naga Kingsi. Yang ternyata aura mengerikan yang sangat mematikan ini adalah ujian langsung dari sang Raja Naga Hijau. Jika Lindong gagal dalam ujian ini, maka dirinya hanya akan bisa mendapatkan warisan dari Balai Aula Naga Hijau. Karena dalam hati Lindong, dirinya tahu bahwa sebenarnya Raja Naga Kingsi adalah orang yang sangat angkuh dan dia tidak akan mau memberikan warisan kepada orang yang memiliki kemampuan biasa-biasa saja. Demi bisa menahan aura mengerikan yang bisa membunuhnya sekaligus mendapatkan pengakuan dari Raja Naga Kingsi, jika dirinya pantas dengan warisan ini, maka Lindong segera menunjukkan keahliannya. Dia pun dengan cepat menuangkan energi Yuan, energi mental, dan juga energi pelahap ke dalam formasi alam semesta kuno yang pada saat ini berada di dantian Lindong atau ruang jiwa. Setelah itu, 5 pilar cahaya pun melesat keluar dari dalam tubuh Lindong yang pada saat ini menembak ke arah langit. Akibat serangan pilar cahaya dari Lindong, awan hitam di langit pun terkoyak dan petir pun dalam sekejap dihancurkan. Melihat hal ini, mata dari Raja Naga Kingsi pun terlihat terkejut dan dia kemudian mengatakan, "Apa? Energi ini? Bukankah ini adalah kekuatan fusi?" Bocah itu, dia menggabungkan energi Yuan, energi mental, dan satu lagi. Hah? Bukankah ini adalah energi pelahap? Benar, aku tidak salah lagi. Ini adalah energi pelahap dari batu simbol pelahap. Mata Raja Naga Kingsi semakin terbelalak ketika dirinya melihat hal ini. Pada saat yang sama, penglihatannya pun menjadi sangat tajam. Dan sang Raja Naga tidak salah dalam melakukan identifikasi kekuatan fusi milik Lindong. Dia kemudian mengatakan, "Aku tidak menyangka bahwa batu simbol pelahap pada saat ini akan menjadi milikmu. Apakah orang bermata hitam itu saat ini juga sudah mati?" Seketika mata Raja Naga Kingsi nampak menjadi gelap saat dirinya memikirkan Pak Tua Heimo yang bermata hitam yang telah menjadi pemilik batu simbol pelahap sebelum Lindong. Dan kali ini, Lindong pun berteriak, "Keluarlah, tangan pemenjara surgawi."
5 pilar cahaya hitam keabu-abuan melesat ke langit dan kini berubah menjadi tangan pemenjara surgawi raksasa berwarna hitam keabu-abuan dengan energi menakutkan dari zaman kuno. Tidak lama kemudian, tangan pemenjara surgawi yang megah pun muncul dan bayangan samar-samar kini terlihat di langit dan bumi. Seni bela diri ini adalah seni bela diri terkuat yang bisa dipakai oleh Lindong saat ini, di mana sekarang pertama kalinya Lindong memanggil tangan pemenjara surgawi dengan kekuatan fusi. Dengan kata lain, ini adalah jurus pamungkas dari Lindong, karena dirinya tidak mau meremehkan aura mengerikan dari naga hijau mini. Melihat hal ini, sekali lagi Raja Naga Kingxi dibuat terkejut. Dia spontan mengatakan, tangan pemenjara surgawi, ini adalah seni bela diri jiwa milik Kaisar Sunyi yang hebat. Lindong, bocah ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Sesaat kemudian, tatapan mata Lindong pun menjadi sangat tajam. Dirinya mengangkat kepala dan tanpa gentar akan menghadapi cahaya hijau yang merupakan perubahan dari naga hijau mini yang telah mengeluarkan energi mematikan pada Lindong. Lindong pun maju satu langkah dan tangannya pun mengepal. Dan pada saat ini, dia pun menggerakkan tangan pemenjara surgawi yang ada di langit. Suara gemuruh terus-menerus terdengar, seolah-olah bahwa saat ini langit sedang diangkat oleh tangan pemenjara surgawi milik Lindong. Tidak lama kemudian, boom! Tangan pemenjara surgawi pun bertabrakan dengan cahaya hijau dari naga hijau mini. Pada saat itu terjadi, seluruh ruangan dimensi ini pun bergetar. Gelombang Sumarni petir kembali muncul dan menghantam tubuh Lindong, yang pada saat ini membuatnya terseret mundur beberapa ratus meter. Namun tatapan mata dari Lindong masih terfokus pada lokasi tabrakan antara tangan pemenjara surgawi dengan cahaya hijau naga mini. Dan tiba-tiba saja, setelah ledakan mereda, Lindong kini mendengar suara retakan. Dia pun menyipitkan mata untuk melihat siapa yang kalah. Yang ternyata pihak yang kalah adalah cahaya hijau dari naga hijau mini. Di dalam hati Lindong pun bersorak karena pada akhirnya dia mampu melawan kekuatan ganas dari naga hijau mini itu, di mana artinya saat ini Lindong adalah pemilik sah dari warisan Raja Naga Kingxi. Pecahan-pecahan cahaya hijau kali ini berhamburan dan melesat kemana-mana dengan sangat cepat. Dan tiba-tiba saja, ada sebuah cahaya seperti pelangi hijau yang keluar dari dalam ledakan dan langsung melesat ke dahi Lindong. Dan tidak lama kemudian, cahaya itu pun masuk ke dalam tubuh Lindong. Seluruh tubuh Lindong pada saat ini diselimuti oleh cahaya hijau. Dalam pikirannya, Lindong melihat banyak informasi yang masuk ke dalam otaknya. Dia pun merentangkan tangan dan menerima seluruh informasi itu dengan mata tertutup. Yang pada akhirnya, setelah semua informasi masuk ke dalam ingatan Lindong, kini muncul 5 kata kuno yang berwarna hijau tua, di mana dalam kata itu saat ini bertuliskan teknik tubuh naga hijau surgawi. Dan ini adalah warisan sesungguhnya dari Raja Naga Kingxi. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah setelah mendapatkan warisan ini di masa depan Lindong akan bisa berubah menjadi naga hijau? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 7 episode 33. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini cahaya hijau mengalir di atas lautan petir. Sebuah sosok berada tepat di depan cahaya hijau itu. Petir pun menyambar-nyambar dengan sangat keras. Namun tidak ada satupun petir yang berani mendekati sosok ini. Kingxi yang melihatnya pun tersenyum dan ada ekspresi bangga di wajahnya dengan sosok yang dia lihat. Kemudian Raja Naga Kingxi pun berkata, serangan sebelumnya dari naga hijau mini, bahkan seorang Nirwana level 2 tidak akan dapat melawannya. Namun Lindong, dia bisa mengatasinya hanya dengan kekuatan Nirwana pertama. Bocah ini memiliki potensi yang luar biasa di masa depan. Ditambah lagi, dia memiliki batu simbol pelahap yang sudah sangat lama aku tidak melihatnya. Xiaodo yang pada saat ini juga melihat ke arah Lindong. Dirinya kemudian mendekat ke arah Raja Naga Kingxi dan berkata, Kingxi, aku tidak menyangka bahwa kamu akan bermurah hati memberikan warisanmu pada Lindong. Karena Xiaodo tahu bahwa warisan ini bukanlah warisan biasa dan kemungkinan bisa mengguncang seluruh dunia. Raja Naga Kingxi pun melirik ke arah Xiaodo dan dia tersenyum kemudian mengatakan, sepertinya suku Martin Langit benar-benar memiliki pemeliharaan yang bagus dalam menjaga keturunannya.
Aku kenal dengan nenek moyangmu dan mereka memiliki taktik yang sangat hebat, sehingga suku Martin Langit tetap masih ada hingga saat ini. Mendengar ucapan itu, Xiaodio pun nampak bangga dengan sukunya. Karena pujian dari Kingxi ini jelas memiliki pemahaman yang sangat luar biasa tentang suku Martin Langit. Tidak lama kemudian, Xiaodio pun bertanya, sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Meskipun Xiaodio memiliki ingatan yang diwariskan dari leluhurnya soal malapetaka zaman kuno, namun dia tidak terlalu paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dirinya pada saat ini ingin mendengar cerita langsung dari Kingxi yang pernah hidup dari zaman kuno, dan dia pernah mengalami malapetaka itu sendiri secara langsung yang membuat banyak praktisi hebat meninggal, termasuk Pak Tua Heimo si mata hitam, pemilik batu simbol pelahap sebelumnya. Mendapatkan pertanyaan dari Xiaodio, Raja Naga Kingxi terdiam sejenak dan dia pada saat ini membayangkan kengerian itu. Yang pada akhirnya, Raja Naga Kingxi pun tidak berani menceritakannya pada Xiaodio saat ini. Dia pun hanya menggelengkan kepala dan mengatakan, suatu hari nanti, kamu akan mengetahuinya sendiri. Tapi itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Dan sekarang, bukan waktunya untuk dirimu mengetahui malapetaka yang mengerikan itu. Melihat ekspresi dari Raja Naga Kingxi, Xiaodio pun paham jika pada saat ini Kingxi ketakutan jika dirinya mengingat kejadian dari zaman kuno. Yang bahkan Xiaodio tiba-tiba juga merasa takut di dalam hatinya karena dia sangat paham bahwa Raja Naga Kingxi ini adalah orang yang berdiri di puncak dunia. Namun orang seperti itu masih ketakutan dengan bencana zaman kuno. Apalagi Xiaodio yang kekuatannya mungkin tidak lebih besar dari jari kelingking Raja Kingxi. Hal ini membuat Xiaodio kemudian berkata dalam hati, sebenarnya seberapa mengerikan bencana zaman kuno? Apakah di dunia ini benar-benar ada kekuatan luar biasa yang bahkan menghancurkan 9 dari 10 ahli terkuat di zaman kuno? Ketika Xiaodio memikirkan hal ini, tiba-tiba saja suara auman yang sangat keras pun terdengar. Xiaodio segera menoleh ke arah Lindong, yang ternyata pada saat ini tubuh dari Lindong telah terbungkus oleh cahaya hijau. Dan kemudian ada riak samar di tubuh Lindong saat ini. Sesaat kemudian mata dari Xiaodio nampak menjadi kaget. Dia melihat sesuatu yang merambat di dalam tubuh Lindong yang seolah-olah akan segera keluar. Namun sesaat kemudian sesuatu itu kembali menghilang. Raja Naga Kingxi yang paham dengan rasa kaget Xiaodio, dia pun mengatakan, jika seseorang ingin menguasai teknik tubuh naga hijau surgawi, maka aura naga surgawi adalah syarat pertama yang harus dimiliki. Jika tidak, maka orang itu tidak akan pernah bisa melatih teknik naga hijau ini. Di mana pada saat ini Lindong yang ada di dalam cahaya hijau masih berjuang dengan keras untuk bisa melatih teknik tubuh naga hijau surgawi. Namun dirinya kini selalu gagal. Xiaodio yang berada di samping Raja Naga Kingxi pun berkata, harus memiliki aura naga surgawi. Bukankah itu berarti warisan yang kau berikan pada Lindong itu tidak akan berguna? Karena yang aku tahu, aura naga surgawi adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang garis keturunan naga asli. Dan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk didapatkan. Raja Naga Kingxi pun tersenyum dengan kecerdasan dari Xiaodio. Dirinya pada saat ini tidak mengatakan apapun. Namun dengan cepat, Raja Naga Kingxi melambaikan lengan bajunya dan naga hijau besar yang ada di bawah kakinya pada saat ini segera melesat ke depan. Setelah itu, berubah menjadi cahaya hijau tua yang langsung melayang di udara sambil mengeluarkan riak energi yang sangat kuat. Yang bahkan, Xiaodio pada saat ini yang melihat hal itu pun nampak kaget dan dia berkata dalam hati, Itu adalah aura naga surgawi. Karena riak energi itu benar-benar tidak asing bagi Xiaodio. Tidak lama kemudian, cahaya hijau tua itu melesat ke arah Lindong dan mencoba masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat cahaya hijau tua menempel di tubuh Lindong, dirinya sekarang berteriak dengan keras karena rasa sakit yang dia terima akibat cahaya hijau tua itu. Raja Naga Kingxi kemudian menatap ke arah Lindong dan berkata, aura naga surgawi adalah bagian paling dasar dari pelatihan suku naga. Tidak mudah bagi tubuh manusia biasa untuk menerimanya. Namun aku sudah menyiapkan semua yang dibutuhkan supaya aura naga surgawi ini bisa diterima oleh tubuh manusia. Lindong, selanjutnya apakah dirimu bisa menaklukkan aura naga surgawi ini atau tidak? Semuanya bergantung pada kemampuanmu sendiri. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, maka kemungkinan besar
kamu juga tidak akan bisa menggunakan teknik tubuh naga hijau surgawi. Mendengar perkataan dari Raja Naga Kingxi, Xiaodio pun hanya terdiam dan dia tidak berkomentar apapun karena Xiaodio paham bahwa aura naga surgawi adalah semacam harta karun yang sangat langka. Jika seseorang bisa memurnikan dan kemudian menyerapnya, maka itu akan sangat memperkuat tubuh fisik pemiliknya. Dan hal itu hanya dimiliki oleh suku naga. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang memiliki dan juga bisa menyerap aura naga surgawi. Karena sejatinya, tubuh manusia jauh lebih lemah daripada tubuh naga. Jika mereka memaksa untuk memurnikan aura naga surgawi kemudian menyerapnya, maka mereka harus menanggung resiko yang sangat besar. Yang salah satunya adalah tubuh mereka meledak karena tidak mampu menampung kekuatan dari aura naga surgawi. Namun pada saat ini Xiaodio memiliki keyakinan yang besar pada Lindong bahwa bocah itu pasti akan bisa berhasil memurnikan kemudian menyerap aura naga surgawi. Karena walaupun aura naga surgawi itu mengerikan, masih tidak bisa dibandingkan dengan batu simbol pelahap yang sejatinya memiliki kekuatan melahap dunia, namun bisa dimurnikan oleh Lindong. Di dalam bungkusan cahaya hijau, Lindong pun meraung dengan sangat keras, di mana pada saat ini banyak riak energi yang liar dan keras menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, bum bum bum, suara ledakan keras pun muncul dari tangan Lindong yang pada saat ini diayunkan ke arah lautan. Dalam sekejap, angin yang sangat mengerikan keluar dari tangan Lindong yang langsung menghancurkan lautan petir di bawahnya. Sampai-sampai di lautan ini terlihat bekas lubang yang sangat besar dan dalam akibat tinjuan dari tangan Lindong. Setelah melepaskan energi tinju yang mengerikan itu, rasa sakit di tubuh Lindong pada saat ini perlahan memudar. Walaupun sekarang aura naga surgawi masih terus berputar di tubuh Lindong dengan sangat liar dan tanpa terkendali, namun Lindong sepertinya sudah mulai terbiasa dengannya. Sesaat kemudian, tubuh Lindong mulai terlihat ada perubahan. Di kulitnya pada saat ini mulai muncul cahaya yang membentuk sebuah sisik naga. Raja Naga Kingxi yang melihat hal ini pun tersenyum dan mengatakan, "Haha, Lindong sudah berhasil membentuk beberapa kulit naga hijau." Dan akhirnya, kini Lindong telah keluar dari dalam bungkusan cahaya hijau. Tubuhnya melayang di udara dengan cahaya hijau terang terpancar dari kulitnya. Sehingga pada saat ini terlihat bahwa kulit Lindong tampaknya membentuk lapisan kulit khusus yang samar-samar terlihat seperti kulit naga. Lindong pun mulai mengamati tubuhnya. Dia mengepalkan tinju dan merasakan sebuah energi menakutkan di dalam dirinya. Lindong pun sangat yakin bahwa kali ini kekuatannya telah naik berkali-kali lipat dari sebelumnya. Tanpa sadar, Lindong pun berkata, "Sungguh seni bela diri yang sangat kuat." Di dalam hati, Lindong pun mengatakan, "Tubuh naga hijau surgawi. Teknik ini mirip dengan transformasi kera iblis yang aku latih di masa lalu. Namun perbedaan kekuatannya sangatlah terasa, jauh seperti langit dan bumi. Menurut info yang aku tahu, jika seseorang mampu menguasai teknik tubuh naga hijau surgawi ini, maka kekuatannya akan setara dengan suku naga. Bahkan semua orang di dunia tahu jika suku naga adalah salah satu spesies terkuat di dunia binatang iblis. Dengan membiarkan manusia mencapai tahap yang menakutkan ini, maka seni bela diri seperti ini sudah cukup untuk mengguncang seluruh dunia." Saat ini Lindong baru mendapatkan informasi kasar tentang teknik tubuh naga hijau surgawi. Namun di sisi lain, dirinya merasakan bahwa kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari masa lalu. Dan lapisan sisik naga di kulitnya bisa dirasakan oleh Lindong bahwa kekuatan pertahanan dari sisik ini lebih kuat dari tubuh emas nirwana. Melihat Lindong telah berhasil menguasai teknik tubuh naga hijau surgawi, kini Kingxi merasa bangga dan dia tertawa lalu mengatakan, "Haha, tidak kusangka bahwa kau bisa berlatih dan membentuk kulit naga hijau dalam waktu yang sangat singkat. Bakat latihanmu benar-benar bagus." Mendengar sanjungan itu, Lindong pun tersenyum dan dia menangkupkan tangan kemudian berkata, "Terima kasih banyak tetua atas bimbingannya."
Karena bagi Lindong, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan hadiah terbaik atas kemurahan hati dari Raja Naga Kingsi. Tidak lama kemudian Raja Naga Kingsi pun melambaikan tangan pada Lindong kemudian mengatakan, "Karena kau sudah melihat bayanganku yang tersisa ini, maka dirimu secara tidak langsung sudah berada di posisi yang sama denganku. Pada akhirnya, kamu menjadi orang pilihan sekaligus menjadi ahli tambahan untuk dunia ini." Lindong pun hanya tersenyum pada Raja Naga Kingsi, karena pada saat ini dia sebenarnya tidak paham dengan makna ucapan dari sang Raja Naga. Melihat Lindong sepertinya bingung dengan kata-katanya, Raja Naga Kingsi pun berkata, "Lindong, di masa depan nanti kau akan paham dengan apa yang aku katakan hari ini. Selain itu, kamu adalah pemilik batu simbol yang melahap. Dan di masa depan, kamu juga tidak akan bisa terus-terusan menyembunyikan batu itu. Baiklah, karena aku sudah memberimu warisan, maka tugas dari bayanganku di tempat ini sudah selesai. Sudah waktunya aku menghilang dari dunia." Setelah menyelesaikan ucapannya itu, tubuh dari Raja Naga Kingsi pun berubah menjadi agak kabur. Sebelum dirinya benar-benar menghilang, Raja Naga pun berkata, "Setelah aku menghilang dari tempat ini, maka lautan petir juga akan menghilang. Dan sungai pil yang aku tinggalkan di aula naga hijau ini, anggap saja itu adalah hadiah terakhir yang kuberikan padamu." Setelah mengatakan hal itu, Raja Naga benar-benar lenyap. Namun suaranya masih bergema di tempat ini. "Lindong, di masa depan nanti kita akan bertemu lagi. Aku harap kamu tidak mengecewakanku saat kita bertemu. Jika tidak, maka aku akan mengambil kembali warisanku. Karena diriku tidak rela warisanku itu dimiliki oleh orang yang biasa-biasa saja." Hahaha. Dan kini sepenuhnya Raja Naga Kingsi menghilang dan suaranya pun juga tidak muncul kembali. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di masa depan Lindong akan benar-benar bertemu kembali dengan Raja Naga Kingsi dan memahami semua perkataan dari sang raja yang pada saat ini menjadi misteri bagi Lindong dan Xiao Diao? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 34. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada saat ini Raja Naga Kingsi benar-benar telah menghilang dari aula naga hijau. Lindong melihat ke arah menghilangnya sang raja sambil berkata lirih, "Aku tidak menyangka akan mendapatkan pertemuan yang sangat beruntung di tempat ini." Meskipun Lindong masih tidak jelas tentang asal-usul dari Raja Naga Kingsi, namun dia tahu bahwa sang Raja Naga itu adalah individu yang luar biasa, yang mungkin menjadi orang terkuat di dunia saat ini. Tidak lama kemudian Xiao Diao yang berada di samping Lindong pun juga mengatakan, "Sepertinya Kingsi itu memang cukup kuat." Lindong pun menimpali, "Benar, dia bahkan mampu bertahan hidup dari zaman kuno hingga zaman sekarang. Aku rasa dia ini benar-benar makhluk abadi." Xiao Diao kembali berkata, "Dan dia cukup murah hati." Lindong pun mengangguk setuju dengan perkataan dari Xiao Diao. Di sisi lain, Lindong berpikir bahwa pada saat ini dirinya belum sepenuhnya memahami dengan teknik tubuh naga hijau surgawi. Namun Lindong yakin bahwa potensi dari seni bela diri ini tidak terbatas. Jika dia bisa sepenuhnya menguasai tubuh naga hijau, kemungkinan kekuatannya akan sangat menakutkan. Karena seni bela diri tubuh naga hijau ini berbeda dengan jari pemenjara surgawi. Karena sejatinya tubuh naga hijau bukanlah teknik untuk menyerang, melainkan untuk merubah tubuh fisik penggunanya sehingga dia memiliki kekuatan fisik yang kuat dan kebal terhadap serangan. Di sisi lain, ketika teknik ini digunakan dalam pertarungan jarak dekat, maka tubuh yang telah diperkuat menggunakan tubuh naga hijau surgawi, di setiap gerakannya pasti akan menghasilkan kekuatan pembunuh yang besar, yang bahkan serangan satu jari saja mungkin akan sebanding dengan seni bela diri. Dan untuk saat ini jelas Lindong belum mencapai tahap itu. Bahkan pada saat ini Lindong yang telah memiliki aura naga surgawi dari Raja Kingsi pun, dirinya masih belum bisa sepenuhnya mengeluarkan potensi dari tubuh naga hijau surgawi. Dan dia bahkan hanya berhasil membentuk sisik dari naga itu saja. Namun meskipun begitu, peningkatan Lindong sudah dianggap cukup baik oleh Raja Naga Kingsi. Di
Di sisi lain ternyata Lindong belum sepenuhnya menyerap aura naga surgawi yang masuk ke dalam tubuhnya. Walaupun dia memiliki batu simbol pelahap, Lindong masih belum bisa 100% memurnikan kekuatan dari aura naga surgawi yang kuat itu. Dan secara bertahap, aura naga surgawi di dalam tubuh Lindong akan bersatu dengan tubuhnya jika kekuatan Lindong sendiri sudah semakin kuat. Di mana pada saat aura naga surgawi itu berhasil menyatu dengan sempurna, maka tubuh fisik Lindong akan sama kuatnya dengan tubuh binatang iblis. Tidak lama kemudian, suara gemuruh pun terdengar dan ruangan aula naga hijau mulai terdistorsi. Awan gelap dan petir semuanya telah menghilang. Bahkan lautan petir pada kali ini juga akan segera menghilang. Melihat kejadian ini, Lindong berkata, benar-benar sesuai dengan perkataan dari Raja Naga Kingxi. Semuanya kini akan menghilang. Yang pada akhirnya proses menghilangnya lautan petir dan juga seisinya ditutup dengan bacaan Alhamdulillah. Yang sesaat kemudian aula naga hijau kembali menjadi ruangan yang gelap dan sunyi. Namun dalam kegelapan ini sesaat kemudian Lindong mendengarkan suara seperti air yang mengalir sampai jauh karena pakai rucika. Dia merasakan ada energi nirwana yang sangat megah dan juga tidak terbatas segera meledak ke arah Lindong seperti letusan gunung Tante Ernie. Dan sesaat kemudian, ruangan gelap gulita ini dengan cepat berubah menjadi sungai pil nirwana sepanjang 1000 kaki. Lindong pun takjub dengan apa yang dilihatnya kali ini. Sebuah sungai berwarna merah cerah dengan cairan energi nirwana yang sangat kental, dan di permukaan air itu juga ada api merah menyala yang merupakan api nirwana. Hal ini muncul karena megahnya energi nirwana di sungai pil nirwana yang telah mencapai tahap tertentu. Melihat pemandangan ini, Lindong tidak bisa untuk tidak berkomentar. Dirinya kini langsung mengatakan, sungai pil nirwana ini jauh lebih baik dibandingkan dengan sungai pil nirwana yang pernah aku temui sebelumnya. Dan sepertinya sungai pil nirwana ini dibuat dengan miliaran pil nirwana sehingga mampu membentuk sungai nirwana yang sangat berkualitas tinggi. Raja Naga Kingxi, dia benar-benar orang yang bermurah hati. Melihat adanya sungai pil nirwana yang berkualitas tinggi, Xiaodio pun lalu mengatakan, ini adalah tempat yang sangat bagus. Tampaknya Kingxi juga telah membantuku. Meskipun nanti diriku sudah meminum pil samsara, namun jika aku ingin membentuk tubuh fisik, aku masih membutuhkan energi yang sangat besar untuk mendukung dalam prosesnya. Dan sungai pil nirwana berkualitas tinggi ini adalah solusinya. Lindong pun tersenyum mendengar perkataan dari Xiaodio. Dirinya memandangi Xiaodio dan berkata dalam hati, jika Xiaodio benar-benar dapat memulihkan tubuh fisik, walaupun dia tidak dalam kondisi puncaknya, namun itu jauh lebih baik daripada dalam bentuk roh seperti ini. Dan pasti, nanti Xiaodio akan sangat membantuku di masa depan. Xiaodio kemudian berkata, Lindong, saat ini diriku ingin membentuk tubuh fisik, namun kemungkinan aku memerlukan waktu yang tidak sedikit. Lindong pun menjawab perkataan dari Xiaodio, tidak apa-apa, karena kebetulan aku juga ingin berlatih di tempat ini dan naik ke tahap nirwana kedua. Karena perjalanan kita di ruang harta karun kuno telah selesai, maka aku tidak ingin buru-buru keluar dari tempat ini. Lagi pula di luar sana aku tidak akan menemukan tempat latihan yang lebih baik dari tempat ini. Karena sekarang, sepertinya di luar sana, semua orang di medan perang kuno telah menyebar untuk mencari sebuah harta karun ataupun meningkatkan kekuatan demi persiapan kompetisi perang 100 kekaisaran yang akan dimulai 6 bulan lagi. Dan mungkin saat ini kondisi medan perang kuno lebih dari setengahnya benar-benar kacau. Sementara diriku lebih baik di tempat ini dan berlatih dengan tenang daripada aku ikut keributan di luar sana. Mendengar ucapan dari Lindong, Xiaodio pun hanya mengangguk saja. Sesaat kemudian Xiaodio terbang menuju tengah-tengah sungai pil nirwana. Dia pun kini segera mengeluarkan pil samsara dari tangannya. Jejak energi hidup dan mati mulai muncul dari pil itu. Ketika energi dari pil samsara bersentuhan dengan energi nirwana, dalam sekejap saja, energi nirwana di sungai pil nirwana ini menghilang karena kedua energi ini berada di level yang berbeda. Jelas energi samsara akan langsung melenyapkan energi nirwana yang menyentuhnya. Kini Xiaodio memandangi pil samsara di tangannya, dia nampak ragu sejenak.
Setelah itu dia pun dengan cepat memasukkan pil samsara ke dalam mulutnya. Dan tiba-tiba saja gelombang energi yang mengerikan menyembur keluar dari dalam tubuh Xiaodao dan menyapu seluruh aliran air yang berada di sungai pil nirwana ini. Jejak energi samsara berwarna hitam dan putih mulai merembes keluar dari tubuh Xiaodao yang pada akhirnya meluas dan membungkus tubuh Xiaodao di dalamnya. Kini tubuh dari Xiaodao telah menjadi seperti kepompong yang terbungkus oleh energi hitam dan putih. Lindong yang melihat Xiaodao menjadi kepompong yang melayang di atas sungai pil nirwana, dia pun merasakan energi yang mengerikan terpancar dari kepompong itu. Lindong pun merasa meski kepompong ini nampak tenang di luar, namun Xiaodao di dalamnya pasti tidak setenang itu. Dirinya pasti mengalami penempaan yang luar biasa menyakitkan, karena Lindong paham membentuk tubuh fisik dari sebuah ruh itu tidaklah mudah dan penuh dengan resiko. Namun pada saat ini Lindong juga tidak mampu berbuat banyak untuk membantu Xiaodao, karena semua ini tergantung pada kemampuan Xiaodao sendiri. Lindong hanya bisa menunggu apapun hasilnya nanti, dan dia berharap bahwa Xiaodao bisa berhasil. Setelah sejenak melihat Xiaodao yang menjadi kepompong, Lindong pun kini berkata, karena Xiaodao telah memulainya, maka aku juga harus segera memulai kultivasiku. Dia pun segera melompat ke salah satu bebatuan yang menjadi tempat pelatihan di sungai pil nirwana ini. Karena Lindong bukan Xiaodao yang bisa menyerap langsung energi nirwana yang sangat kental, maka Lindong membutuhkan platform pelatihan ini untuk meminimalisir resiko yang ada. Dan dengan bantuan batu simbol pelahap, penyerapan Lindong terhadap energi nirwana sangatlah cepat. Kini Lindong yang sambil menyerap energi nirwana mengatakan, aku akan memulai kesengsaraan nirwana kedua. Lindong pada saat ini sangat yakin bahwa dirinya mampu melewati kesengsaraan nirwana kedua, karena dia pada saat ini merasa tubuh fisiknya sudah jauh lebih kuat. Dan itu merupakan hasil penempaan dari lautan petir. Dan juga Lindong saat ini memiliki kulit naga hijau, maka tubuh fisik Lindong akan menjadi jauh lebih kebal pada saat dirinya mengalami kesengsaraan nirwana kedua dibandingkan seorang praktisi biasa. Saat Lindong memejamkan matanya dan ingin memulai kesengsaraan itu, tiba-tiba dirinya teringat dengan Xiaoyan. Lindong pun bergumam, Xiaoyan, aku ingin tahu bagaimana kabarmu saat ini. Cerita kemudian berpindah ke sebuah tempat yang memiliki bau amis karena darah dari pertempuran yang sangat sengit. Banyak sosok kali ini dikirim terbang ke udara dengan suara pertempuran dan juga pembunuhan yang bergema di medan perang kuno. Sosok-sosok yang dikirim terbang ke langit itu nampak tanpa emosi. Tubuh mereka kurus kering seperti mumi, namun di mata mereka memperlihatkan warna merah darah dengan niat membunuh yang brutal. Tempat pertarungan ini terlihat sangat kacau dan penuh dengan kehancuran. Hal itu sampai terlihat seperti neraka. Dan tiba-tiba saja kali ini terdengar suara ledakan dari pukulan sebuah senjata. Lebih dari 10 sosok mumi pada saat ini meledak karena terkena pukulan dari tongkat berwarna hitam. Sesaat kemudian, sebuah aura yang brutal dan mengerikan memenuhi medan pertempuran ini. Aura itu pun terasa seperti binatang iblis dari zaman kuno. Sebuah bayangan manusia bertubuh raksasa pun terlihat. Dia memiliki otot yang sangat besar dan kemudian berjalan keluar dari gunung mayat serta lautan darah dengan langkah kaki yang berat sambil menyeret tongkatnya yang berwarna hitam pekat. Sesaat kemudian, wajah dari sosok itu pun terlihat sangat kusam. Dia saat ini telah menjadi seperti Raja Asyura yang penuh dengan aura pembantaian yang kejam. Bahkan mumi yang masih hidup sekarang tidak berani mendekati sosok tersebut. Tubuh dari sosok itu pun pada saat ini berlumuran darah. Dan dia terus berjalan menuju tempat akhir dari medan perang ini. Aura kejahatan dari sosok itu bahkan tidak mampu diredam oleh medan perang yang hancur dan juga berbau darah ini. Karena sejatinya sosok ini benar-benar sangat mengerikan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sosok raksasa yang memiliki aura membunuh seperti Raja Asyura itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 35. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di saat Lino sedang menyegel diri di dalam aula naga hijau untuk berkultivasi, pada saat ini di medan perang kuno benar-benar sangat kacau. Banyak pertempuran besar dan pembantaian terjadi di mana-mana.
Hal ini adalah karena mereka saling berebut pil nirwana, harta karun, dan juga seni bela diri yang lainnya, supaya mereka bisa memperkuat diri sendiri. Sebelum kompetisi Perang 100 Kekaisaran dimulai, bahkan berbagai kerajaan besar tingkat tinggi juga tidak segan untuk membantai kerajaan lain. Meskipun awalnya mereka bersekutu, namun di hadapan harta karun, seorang kawan bisa berubah menjadi seorang lawan. Semua orang pada saat ini ingin mendapatkan harta karun, karena siapapun yang bisa mencapai medan perang kuno bukanlah orang biasa. Mereka semua berambisi untuk menjadi orang yang bisa menonjol di Perang 100 Kekaisaran, supaya diri mereka bisa dilirik oleh sekte super. Karena jika mereka bisa masuk ke dalam sekte super, maka hidup mereka dan juga hidup dari klan mereka akan berubah total dan akan sangat dihormati. Saat ini, medan perang kuno benar-benar telah dipenuhi dengan kepulan asap yang terlihat di mana-mana. Dan pada saat yang sama, banyak para praktisi hebat yang selama ini bersembunyi. Mereka kemudian menunjukkan diri demi sebuah harta karun. Kerajaan tingkat tinggi yang awalnya hanya diam saja, dan mereka bersembunyi seperti seekor harimau, kini telah secara terang-terangan menunjukkan diri mereka. Selain itu, banyak karakter baru yang entah muncul dari mana. Mereka tidak memiliki keberuntungan yang besar untuk memperoleh warisan harta karun. Namun sejatinya, kekuatan mereka sudah sangat mengerikan. Dan bisa dibilang, orang-orang kuat yang baru muncul ini adalah kuda hitam di medan perang kuno. Tiga bulan telah berlalu, dan cerita kemudian berpindah ke sungai pil nirwana yang sangat megah. Sungai itu benar-benar menakjubkan karena memancarkan energi nirwana yang tidak ada habisnya. Di tengah-tengah sungai pil nirwana ini, sekarang terlihat sebuah kepompong hitam putih yang dikelilingi oleh cahaya hitam putih yang ada di sekitarnya. Bahkan akibat dari perlindungan cahaya hitam putih itu, energi nirwana dari sungai pil nirwana ini, dalam jarak 100 meter, tidak ada yang berani mendekat. Seolah-olah energi nirwana sangat takut dengan energi cahaya hitam putih yang melindungi kepompong. Ya, tidak salah lagi bahwa kepompong itu adalah Xiaodiao yang pada saat ini sedang dalam proses menciptakan tubuh daging dan darah. Semenjak dia menelan pil samsara 3 bulan yang lalu, pada saat ini kepompong Xiaodiao telah terlihat jauh lebih besar. Dan selama 3 bulan ini, kepompong dari Xiaodiao masih terlihat sangat tenang. Namun tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepompong, karena energi hidup dan mati yang sangat kuat pada saat ini selalu berputar dan mengelilingi kepompong Xiaodiao. Selain sebagai pelindung, energi hidup dan mati yang berwarna hitam putih ini juga sebagai indikasi apakah Xiaodiao yang ada di dalam kepompong baik-baik saja atau tidak. Karena semakin terang cahaya hitam dan putih bersinar, maka semakin baik kondisi dari Xiaodiao yang ada di dalam kepompong. Di sisi lain, pada saat ini ada platform pelatihan dari batu. Di sana duduk seorang pemuda seperti biksu tua yang bermeditasi. Energi pelahap yang sangat besar kali ini keluar dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat energi nirwana dari sungai pil nirwana mengalir dengan deras dan memasuki tubuh dari sang pemuda. Jika ada orang yang melihat kekuatan melahap dari sang pemuda itu, pasti mereka akan sangat takjub dengan kekuatan ini. Dan siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan melahap yang mengerikan jika bukan idola kita semua, Tante Ernie. Salah, maksudnya Lindong. Selama 3 bulan ini Lindong telah fokus berkultivasi, yang pada akhirnya 2 bulan yang lalu dirinya sudah berhasil menembus nirwana kedua. Meskipun kesengsaraan nirwana kedua sangat menakutkan, tapi Lindong berhasil melalui kesengsaraan nirwana kedua itu dengan sangat mudah. Hal ini dikarenakan tubuh fisik dari Lindong telah benar-benar sangat kuat, dan itu semua adalah hasil dari tempaan lautan petir. Ditambah Lindong memiliki teknik tubuh naga hijau surgawi. Kemudahan Lindong dalam melewati kesengsaraan nirwana kedua ini memang pantas dia dapatkan, karena usahanya sendiri selama ini jauh lebih keras dan lebih menyakitkan, yang dimana hal itu tidak pernah dilalui oleh seorang praktisi yang memiliki level yang sama dengan Lindong. Seperti kata pepatah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Aura di dalam tubuh Lindong kali ini terlihat lebih kuat dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu. Karena sejatinya, Lindong sekarang adalah seorang nirwana kedua. Namun itu hanya di permukaannya saja. Karena meskipun kekuatan Yuan Lindong ada di nirwana kedua, tapi kekuatan tempurnya setara dengan seorang nirwana ketiga.
Meskipun sudah mendapatkan kekuatan mengerikan seperti itu, mengingat karakter Lindong yang tidak pernah puas, kini dirinya masih terus melakukan kultivasi. Karena sejatinya Lindong sekarang ingin menembus nirwana ketiga sebelum dirinya meninggalkan tempat ini. Hal ini dilakukan oleh Lindong bukan untuk ajang pamer kekuatan, karena Lindong sadar jika di medan perang kuno ini masih sangat banyak naga dan juga harimau yang menyembunyikan diri. Jika Lindong bersantai dan berpuas diri dengan kekuatannya saat ini, maka ketika Lindong melihat harta karun ajaib dan saingannya adalah naga atau harimau itu, kemungkinan besar Lindong tidak akan berani bersaing dengan mereka. Dan untuk mengantisipasi hal ini, Lindong harus menaikkan level setinggi mungkin yang dia mampu saat ini. Selain supaya bisa bersaing dengan naga dan harimau yang menyembunyikan diri, tujuan Lindong menaikkan kekuatan sampai level nirwana ketiga adalah untuk mencapai daftar peringkat nirwana. Karena itu, menjadi syarat utama mengikuti kompetisi perang 100 kekaisaran. Tiba-tiba saja kini Lindong menghembuskan nafas. Sesaat kemudian, energi pelahap di tubuhnya dengan liar kembali menyerap energi nirwana dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Dan sekarang, 1 bulan telah berlalu. Saat medan perang kuno semakin kacau, ruangan aula naga hijau ini tetap tenang dan damai. Dan tiba-tiba saja, dar! Sebuah gelombang ledakan yang mengerikan pun muncul. Api nirwana merah terang tiba-tiba meluncur ke udara. Seluruh sungai nirwana pun bergetar dengan hebat. Setelah itu, banyak energi nirwana yang menakutkan menuju ke arah Lindong. Tubuh Lindong pun pada saat ini berwarna keemasan terang, namun dia masih terlihat duduk dengan tenang. Walaupun energi Yuan di tubuh Lindong pada saat ini tidak stabil dan terus meronta-ronta dari dalam tubuh Lindong sendiri. Tidak lama kemudian, tubuh emas milik Lindong pun mulai berubah, di mana pada saat ini tubuh emasnya itu mulai ada sedikit warna merah yang aneh. Sementara warna ini muncul di tubuh Lindong, udara di sekitarnya pun menjadi sangat kering. Dan ternyata gelombang yang tidak stabil dari tubuh Lindong itu adalah pertanda bahwa kesengsaraan nirwana akan segera datang. Ya, ini adalah kesengsaraan nirwana ketiga yang ditakuti oleh banyak orang. Dan Lindong telah menantikan datangnya kesengsaraan nirwana ketiga ini selama 1 bulan penuh. Energi nirwana dari sungai Nirwana pada saat ini semakin deras mengalir ke tubuh Lindong. Hal ini secara samar-samar menunjukkan akan berubah menjadi badai pada saat gumpalan api nirwana muncul dari tubuh Lindong. Dalam menghadapi kesengsaraan nirwana ketiga ini, wajah Lindong pun terlihat serius dan dirinya tidak bisa bersantai lagi seperti pada saat menghadapi kesengsaraan nirwana yang kedua. Ketegangan di wajah Lindong pun muncul karena dia sadar bahwa kesengsaraan nirwana ketiga ini jauh berkali-kali lipat lebih mematikan daripada kesengsaraan nirwana yang kedua. Dan jika hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik saja, maka Lindong yakin hal itu tidak akan mudah dipakai untuk menghadapi kesengsaraan nirwana ketiga ini. Sesaat kemudian Lindong berteriak dengan keras. Gelombang di tubuhnya semakin mengamuk dan brutal. Dan pada saat yang sama, Lindong segera mengaktifkan tubuh naga surgawi. Cahaya hijau pun mulai menyelimuti tubuh dari Lindong, yang kemudian berubah menjadi kulit naga hijau yang menakjubkan. Karena ini adalah teknik tubuh naga hijau surgawi yang telah diberikan oleh Raja Naga Kingxi, yang merupakan rajanya para naga. Saat ini, Lindong ingin segera tahu seberapa menakutkannya kesengsaraan nirwana ketiga yang telah merenggut nyawa dari banyak ahli yang melewatinya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong berhasil melalui kesengsaraan nirwana ketiga ini? Dan apakah Xiao Diao juga akan berhasil mendapatkan tubuh fisiknya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral, ciao.